Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Faima Jamila dan Mei Wulandari akan menyampaikan materi tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UU PK 8 1999, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Selanjutnya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengatur unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, asas perlindungan konsumen, pasal 2 UU PK 8 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas masyarakat. Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Menghendaki konsumen, produsen atau pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya, asas keamanan dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk ini tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, sengketa hukum. Sengketa konsumen. Yang ulang ya, yang sengketa. Selanjutnya, sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana, maupun tata negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah sengketa transaksi konsumen karena yang terakhir ini berkesan lebih sempit yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan. Selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun tugas dari BPKN adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hukum, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen dan menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulanda Putri. Materi selanjutnya adalah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya. Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang disebut juga LPKSM adalah suatu lembaga non-pemerintah atau wadah pengaduan yang menampung kasus-kasus atau masalah yang berkaitan dengan hukum perdata guna untuk melindungi konsumen dari perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Selanjutnya, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Lalu melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Materi berikutnya adalah contoh kasus. Contoh kasusnya adalah kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidrosibenzot dan benzoik acid. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat, tanggal 8 bulan 10 tahun 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hong Kong, 2 supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. Analisis kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus penarikan Indomie di Taiwan dikarenakan pihak Taiwan menuding mie dari produsen Indomie mengandung bahan pengawet yang tidak aman bagi tubuh, yaitu bahan metilpidrosibenzot pada produk Indomie, jenis bumbu Indomie goreng dan saus barbeque. Hal ini disanggah oleh Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur. Selaku produsen Indomie menegaskan produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Permasalahan di atas bila dititik dengan pandangan dalam hukum perlindungan, maka akan menyangkut beberapa pasal yang secara tidak langsung mencerminkan posisi konsumen dan produsen barang serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen. Berikut adalah pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan kasus di atas serta jalan penyelesaiannya. Yang pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, Pasal 4C UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, Pasal 7 B dan D UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlu dititik dalam kasus di atas adalah adanya peredaran standar mutu yang digunakan produsen Indomie dengan pemerintahan Taiwan yang masing-masing berbeda ketentuan batas aman dan tidak aman suatu zat digunakan dalam pengawet. Dalam hal ini, Indonesia memakai standar BPOM dan Codex Alimentarius Commission atau CAC yang diakui secara internasional. Namun hal itu menjadi polemik karena Taiwan menggunakan standar yang berbeda yang melarang zat tersebut. Hal ini yang dijadikan pokok masalah penarikan Indomie. Oleh karena itu, akan dilakukan penyelidikan dan investigasi yang lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.